Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paridila Novia Damayanti dari PGMI Reguler BCM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan dimensi-dimensi kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Jadi, secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Dan dimensi kurikulum menurut R. Ibrahim 2005 mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi maksudnya memandang kurikulum sebagai rencana kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Jadi, satu kurikulum dapat juga menunjuk pada satu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan mengajar, jadwal, dan evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Ini memandang kurikulum sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum ini mencakup berbagai struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Hasil dari suatu sistem adalah tersusunnya satu kurikulum dengan fungsi dari sistem kurikulum, yakni memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Ini memandang kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Hal ini juga merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Selanjutnya, bagaimana sih pengertian kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi itu? Yang pertama, kurikulum yang dihubungkan dengan dimensi ide. Di sini, dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan. Kedua, kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi rencana. Di sini dimensi kurikulum sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Di sini, kurikulum yang berisikan tentang segala aktivitas dari guru maupun siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Terakhir, kurikulum yang dikaitkan dengan dimensi hasil, yakni hasil yang dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Nah, jadi awal mulanya kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga karena memiliki arti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari, mulai dari garis start sampai dengan finish. Namun, pada tahun 1945, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Berdasarkan seluruh pandangan dari berbagai sudut mengenai pengertian kurikulum, maka dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum terus berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Namun, dalam pengkajiannya bisa ditinjau melalui sudut pandang dimensi yang telah dikemukakan oleh para ahli, di antaranya R. Ibrahim yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dan ada pula dari Hamid Hasan 1988 yang mengelompokkan kurikulum menjadi 4 dimensi, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan.
Sekian dari saya. Jika salah hilap atau salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.